warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Hasan, NIM 3419059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS produksi penerbitan pers. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Yang saya ketahui tentang produksi penerbitan pers, menurut saya, penerbitan pers biasa disebut dengan media massa cetak adalah perusahaan pers yang menyajikan informasi melewati percetakan atau print out. Pers dalam arti luas mencakup media elektronik melewati TV, radio, film, atau internet. Yang kedua, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Berita merupakan sajian informasi mengenai suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi. Ada pula berita, yaitu straight news atau berita langsung, yaitu laporan peristiwa yang ditulis dengan padat, singkat, lugas, dan apa adanya. Yang kedua, opinion news atau berita opini adalah berita pernyataan, pendapat, atau gagasan seseorang. Yang ketiga, interpretative news atau berita interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan dengan penilaian atau komentar narasumber maupun wartawan yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Yang keempat, depth news atau berita yang mendalam, yakni berita yang berupa pengembangan dari berita yang sudah muncul sebelumnya. Yang kelima, explanatory news atau berita penjelasan, merupakan berita yang bersifat menguraikan, menjelaskan suatu peristiwa secara lengkap dan penuh data. Yang keenam, investigative news atau berita penyelidikan, yaitu berita yang dapat dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Opini, menurut Leonard D. Weyrauch, opini merupakan suatu pendapat atau sikap seseorang tentang sebuah keadaan maupun persoalan yang pernah ataupun sedang terjadi. Jenis-jenis opini yaitu opini publik, individu, pribadi, dan kelompok. Periklanan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah ataupun tempat-tempat umum lainnya. Iklan display dalam bisnis penerbitan pers sendiri memakai sistem ukuran milimeter atau per kolomnya. Iklan baris dalam bisnis penerbitan pers sendiri merupakan iklan yang hanya terdiri dari tulisan dan baris. Iklan pariwara merupakan iklan yang berbentuk berita ataupun artikel. Kemudian yang ketiga, soalnya apa yang Anda ketahui pers tradisional dan pers online, perbedaan dan persamaannya bagaimana? Yang ketiga yaitu pers tradisional dan media ataupun media tradisional adalah suatu bentuk media lokal dalam suatu komunitas budaya. Pers online atau media online disebut juga cybermedia atau media siber, internet media, dan news media. Dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web atau website internet. Persamaannya yaitu kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, cepat, jadwal terbit bisa kapan saja atau setiap saat, cepat, begitu diupload langsung bisa diakses semua orang, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet, atau aktual berisi informasi, aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajiannya. Terakhir yaitu update. Perbedaannya yaitu media tradisional meliputi media cetak, radio, dan televisi.
dan informasi selalu bersifat formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Harus menunggu informasi pada jam yang dijadwalkan. Umpan balik bersifat tertunda dan tidak langsung. Khalayak tidak memiliki keluasan. Media online meliputi media online seperti media cetak yang diunggah dalam format digital, TV online, dan radio streaming. Informasi pada situs tertentu tidak bersifat formal sehingga kredibilitas informasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mudah dalam pencarian informasi yang ingin didapatkan dan tidak terbatas pada jadwal tertentu. Umpan balik dapat disampaikan secara langsung seperti komentar. Khalayak memiliki kekuasaan. Kemudian soal yang keempat, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Yang keempat yaitu pemimpin redaksi. Ada redaktur atau editor, ada reporter atau fotografer, ada koresponden atau kontributor. Kelima, di tengah perkembangan teknologi informasi yang besar, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik atau masih diperlukan dengan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Menurut saya masih diperlukan, karena kan etika jurnalistik itu bagian dari awalan mengenai mencari berita atau mencari sebuah berita untuk bisa dipublikasikan biar semua orang itu tahu dan mempercayainya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.